Di video kali ini kita akan bahas mengenai text styling ya. Di video sebelumnya kita bahas font styling. Nah, ini kita akan bahas mengenai text styling. Ada perbedaan ya di font styling dan juga text styling. Kalau untuk text styling ini sebenarnya penambahan ya untuk style di dalam teks yang kita buat. Seperti misalnya kita bisa memberikan jarak di antara kata, kemudian kita bisa mengatur jarak barisnya yang kita buat dari sebuah paragraf misalnya ya. Untuk itu langsung saja kita praktek ya. Silakan teman-teman buka project yang sudah dibuat di video sebelumnya. Kita buat file baru, kita kasih nama text styling, kemudian HTML ya, extensionnya, kemudian kita buat struktur HTML-nya. Di sini kita bisa bilang belajar text styling ya. Text styling. Oke, selanjutnya di sini kita sama ya, kita menggunakan tag P juga. Isinya belajar text styling. Lalu setelah itu kita open with live server. Ini kode editor sama browsernya kita buat berdampingan seperti ini. Oke, sudah ada ya di sini belajar text styling. Lalu kita buat stylenya seperti biasa di dalam tag head seperti ini. Lalu kita akan seleksi tag P-nya. Nah, properti pertama itu kita bisa menggunakan color ya. Ini untuk mengubah warna dari suatu teks. Misalnya katakanlah kita ingin teksnya berwarna merah seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan red seperti ini ataupun bisa menggunakan heksadesimal ya. Heksadesimal itu misalnya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar Photoshop ataupun CorelDRAW ya, biasanya ada tuh tanda pagar seperti ini, kemudian disertai dengan kode-kode seperti itu. Kemudian ada lagi kalau FFF dia warnanya putih. Kalau F3 kita misalnya F3 seperti itu. Nah, bisa juga ya teman-teman bisa pilih yang mana, tapi lebih baik disarankan itu menggunakan heksadesimal seperti ini ya. Misalnya kita berikan warna hitam seperti ini. Selanjutnya itu ada yang namanya text align. Oh ya, supaya lebih enak kita akan menggunakan lorem ipsum ya. Oh, sorry. Oke. Lorem ipsum. Kemudian di sini kita bisa copy, kemudian kita paste ya di sini. Kita menggunakan tag P juga. Oke, di sini sudah kita paste, kemudian kita simpan. Kita close yang ini, kita kembali. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya. Kita akan membuat tag P ini kita manipulasi ya. Yang pertama sudah kita coba di sini ada color, kemudian text align. Nah, text align ini digunakan untuk mengatur teks yang ataupun paragraf yang kita buat ini menjadi akan seperti apa. Misalnya center, kita akan buat dia menjadi di tengah ya, seperti itu, tengah dari halaman web yang kita buat. Nah, akan seperti itu, dia akan selalu ada di tengah. Ini tadi banyak ya, selain text align, and juga ada.
Kalau N ini dia akan berada di akhir atau sebelah kanan sini ya, seperti itu. Kemudian ada juga start tadi, kita simpan. Nah, dia akan rata kiri ya. Kalau ingin rata kanan kiri, ada namanya justify, seperti ini. Nah, dia akan rata kanan dan juga kirinya. Seperti ini ya. Dia akan rata. Kemudian ada lagi text indent, seperti ini. Text indent katakanlah 12%. Nah, text indent ini digunakan untuk memberikan apa ya, tab ataupun jarak dari baris pertama ini ke arah dalam. Seperti misalnya kalau teman-teman membuat suatu paragraf ya, atau pernah dulu nulis, itu kan biasanya di paragraf pertama itu menjorok ke dalam, seperti itu. Teman-teman bisa atur, misalnya bisa menggunakan PX juga, atau bisa menggunakan EM ya, seperti video yang sebelumnya sudah kita pelajari. 1 EM itu 16 PX. Kita buat misalnya 2. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada line hack namanya. Line hack ini digunakan untuk mengatur jarak ya antar baris. Baris pertama dan juga baris kedua dengan baris ketiga, misalnya seperti itu. Katakan kita kalau secara defaultnya ya, dia akan normal seperti ini. Kalau kita kasih normal, kita simpan, tidak akan berubah. Kalau kita kasih nilai misalnya kan 1,3 seperti ini, sudah berubah ya. Jadi misalnya kita kasih 2, nah maka akan semakin lebih lebar ya jarak antara baris pertama dan juga baris kedua. Lalu selanjutnya itu ada text decoration. Text decoration ini untuk mengatur teks ya. Teks itu apakah ingin kita kasih garis ataupun tidaknya ya. Secara default text decoration ini dia non ya nilainya, atau tidak ada. Misalnya kita kasih dia text decorationnya underline ya, atau ada garis bawah gitu. Kemudian kita simpan, kan seperti ini ya text decoration. Misalnya kalau teman-teman tidak mau memberikan, bisa kasih non di sini, ataupun bisa juga tidak dikasih ya, seperti ini. Misalnya selain itu ada lagi overline misalnya. Nah, overline ini kebalikan dari underline tadi ya, dia akan berada di atas. Untuk teman-teman bisa coba ya, dieksplor lagi. Di sini ada beberapa yang bisa dicoba. Saya akan menggunakan underline tadi. Kita simpan. Nah, seperti ini. Selain itu juga ada properti namanya text transform. Text transform ini digunakan untuk mengatur besar ataupun kecilnya suatu teks ya. Misalnya kita ingin mengatur dia supaya ukurannya besar semua, kita bisa menggunakan uppercase di sini. Nah, seperti itu ya. Hurufnya itu besar semua. Ada lagi ya untuk misalnya propertinya itu lowercase. Kalau disimpan maka akan tergenerate seperti ini. Hurufnya kecil semua. Ada lagi tadi capitalize, ini untuk huruf besar, untuk huruf yang pertama ya. Ini L-nya besar, selanjutnya hurufnya kecil. Ada lagi misalnya ingin memberikan jarak antar spasi ini ya, antar kata. Bisa juga ada namanya properti itu word spacing.
Kalau secara default dia normal ya, tidak akan berubah, tidak ada efek apapun. Kalau misalnya kita kasih nilai 2px begitu, atau 3px, nah maka akan berubah ya. Secara default dia akan normal, seperti ini. Misalnya, ini satuannya bisa teman-teman pilih. Kita akan coba misalnya yang lebih besar ya, itu 10px. Nah, maka jarak antara kata satu dengan kata yang kedua itu akan semakin besar. Nah, itu fungsinya dari word spacing ini ya. Oke, mungkin cukup ya untuk yang text styling ini. Sampai jumpa di pembahasan di video selanjutnya.